Namaku Arga, usia 32 tahun. Aku tinggal bersama istriku, Rani, di sebuah kompleks perumahan sederhana di pinggiran kota. Kami sudah menikah 5 tahun, belum dikaruniai anak, tapi kehidupan rumah tangga kami berjalan cukup harmonis. Aku bekerja sebagai editor freelance, sementara Rani adalah pegawai bank yang cukup sibuk dengan rutinitas kantornya. Tepat di sebelah rumah kami, tinggal sepasang suami istri, Liana dan Arman. Mereka pindah ke kompleks ini 2 tahun lalu. Liana adalah wanita berusia sekitar 35 tahun. Parasnya cantik, rambut panjangnya selalu digulung rapi, dan kulitnya bersih terawat. Meski sudah punya 1 anak, tubuhnya tetap ramping dan menarik perhatian. Arman, suaminya, bekerja sebagai supervisor proyek pembangunan jalan yang membuatnya sering dinas keluar kota dalam waktu yang cukup lama. Karena sering ditinggal, Liana dan anak semata wayangnya cukup sering bergaul dengan kami. Anak mereka akrab dengan keponakanku yang sesekali menginap. Kadang saat Rani memasak lebih, ia akan menitipkan sepiring lauk untuk diberikan ke Liana. Tak jarang, sebaliknya pun terjadi. Liana mengantar kue atau masakan ke rumah kami, sambil senyum dan menanyakan kabar. Awalnya, aku hanya melihat Liana sebagai tetangga biasa. Tapi aku tidak bisa memungkiri cara dia menyapaku dengan mata yang menatap sedikit lebih dalam dan senyum yang terkesan hangat namun misterius, kadang membuat jantungku berdetak tak wajar. Suatu sore, saat Rani sedang lembur, aku duduk di teras sambil menyeruput kopi. Liana melintas sambil menyiram bunga. Ia hanya mengenakan daster tipis warna abu yang jatuh longgar di tubuhnya. "Mas Arga, kopi sendiri aja," tanyanya, sambil melempar senyum yang terlalu manis untuk sebuah sapaan tetangga. Aku hanya tertawa kecil. Iya, istri lagi lembur, sepi banget rumahnya. Dia mengangguk, lalu berkata pelan, "Kalau sepi, jangan sungkan mampir ke rumah. Aku juga sering sendirian." Aku sempat terdiam. Ada sesuatu dalam nadanya. Tapi sebelum aku bisa menanggapi, dia kembali menyiram bunga, seolah kalimat barusan hanya basa-basi biasa. Saat malam turun dan aku masuk ke kamar sendirian, kata-katanya masih terngiang. "Kalau sepi, jangan sungkan mampir ke rumah." Sebuah undangan yang terdengar sederhana. Tapi entah kenapa terasa seperti jebakan manis. Dan malam itu, aku mulai memimpikan hal-hal yang seharusnya tidak aku pikirkan tentang seorang tetangga. Dan sejak malam itu juga, cara pandangku terhadap Liana perlahan berubah. Ia bukan lagi hanya istri tetangga yang baik hati. Ada aura lain dalam dirinya, ketenangan yang menggoda, kelembutan yang seakan sengaja ia tawarkan diam-diam. 3 hari setelahnya, Rani harus menginap di rumah ibunya karena ayahnya jatuh sakit. Aku sendirian di rumah. Malam terasa sepi, sunyi, dan anehnya justru aku menantikan sesuatu yang tidak pasti. Dan benar saja, sekitar pukul 8 malam, bel rumahku berbunyi. Aku membukanya dengan cepat, dan di sanalah Liana berdiri, mengenakan blos santai dan celana pendek longgar, membawa mangkuk bening berisi sup. "Aku masak kebanyakan, takut mubazir. Kamu udah makan?" tanyanya sambil menyodorkan mangkuk. "Belum," jawabku agak gugup. "Masuk aja." Dia tersenyum kecil dan melangkah masuk ke ruang tamu, duduk di sofa dan memandangi ruangan yang setengah temaram. Aku meletakkan sup di meja dan ikut duduk, menjaga jarak, tapi tetap bisa melihat wajahnya yang bersih dan tampak letih. "Suamiku masih di luar kota, mungkin seminggu lagi baru pulang," ucapnya pelan, seperti sedang mengeluh tapi penuh maksud.
Aku hanya mengangguk. Tanganku menggenggam gelas teh hangat. Tapi sebenarnya yang hangat bukan hanya minumannya. Udara di antara kami perlahan berubah. Hening. Tidak canggung, tapi juga tidak wajar. Lalu, tanpa aba-aba, dia menyentuh tanganku yang memegang gelas. Sentuhan itu lembut dan pelan. Tangannya dingin, tapi efeknya justru seperti bara yang menyambar dadaku. Aku kadang iri sama kamu dan Rani. Katanya, menatap mataku dalam. Kelihatan akrab, dekat, saling jaga. Aku tak menjawab. Napasku mulai tak beraturan. Ia masih memegang tanganku lama sekali. Lalu, seolah sadar dirinya terlalu jauh, ia menarik tangannya pelan. Maaf, aku kayaknya terlalu banyak cerita malam ini. Sebelum aku sempat membalas apapun, dia berdiri, mengambil tas kecilnya, dan berjalan ke pintu. Terima kasih udah nerima aku. Supnya jangan lupa dimakan ya. Dia menutup pintu pelan, tapi suara detaknya masih menggema lama di dadaku. Malam itu, aku tak bisa tidur, dan untuk pertama kalinya, bukan hanya memimpikan, aku mulai menginginkan Liana. Sejak malam itu, pikiranku kacau. Wajah Liana terus muncul di benakku. Sentuhan lembutnya di tanganku tak bisa hilang, seolah tertanam seperti jejak yang tak bisa terhapus. Aku mencoba sibuk, mencoba melupakan, tapi setiap kali keluar ke halaman atau duduk di teras, aku berharap Liana muncul, walau sekadar menyapa atau sekadar tersenyum. 2 hari kemudian, aku melihat suaminya masih belum pulang. Rumah mereka sepi, tapi Liana tetap keluar pagi seperti biasa, menyiram bunga, menyapu teras, dan sesekali menatap ke arah rumahku. Dan setiap tatapan itu rasanya seperti kode rahasia yang hanya aku yang mengerti. Malam ketiga, Rani belum pulang. Ibunya masih butuh ditemani. Sekitar jam 9, aku berdiri di depan cermin, mengenakan kaos tipis dan celana pendek. Aku berjalan ke teras. Hening, tak ada suara. Tapi lampu ruang tamu Liana masih menyala. Entah dorongan dari mana, aku memberanikan diri keluar. Pelan, aku melangkah ke rumah sebelah. Jantungku berdetak keras. Aku sendiri pun belum tahu apa yang akan kulakukan, tapi tubuhku bergerak sendiri. Aku mengetuk pintu 2 kali. Tak lama, pintu dibuka. Liana berdiri di sana. Ia mengenakan gaun tidur longgar berwarna biru pucat yang jatuh lembut di tubuhnya. Rambutnya tergerai dan wajahnya tampak terkejut, tapi tak menolak. "Arga!" Suaranya pelan, nyaris berbisik. "Aku cuma mau ngobrol sebentar, kalau nggak keberatan." Ia menatapku beberapa detik, lalu mengangguk kecil dan mempersilahkan masuk. Kami duduk di ruang tamu. Lampunya redup, hanya cahaya lampu kecil sudut ruangan yang menyala. Suasana begitu sunyi, dan detak jantungku makin menggila. Aku memandangi wajahnya. Ia tak banyak bicara malam itu, hanya menatap dan sesekali menghela nafas. Lalu, dengan keberanian yang muncul entah dari mana, aku berkata, "Boleh aku ke kamar sebentar? Aku cuma pengen ngerasain tempat yang kamu bilang selalu terbuka buatku." Liana terdiam. Lalu dia berdiri, pelan, dan melangkah ke arah lorong kamar. Tapi sebelum masuk, ia menoleh ke arahku. "Kalau kamu masuk, kamu gak akan bisa pura-pura gak pernah masuk." Aku berdiri, tanpa kata. Aku tahu ini salah, tapi langkah kakiku tetap maju. Dan saat aku membuka pintu kamarnya, dia tidak menolak, tidak juga menutupnya. Malam itu, aku masuk, dan pintu itu tertutup pelan di belakangku. Langkahku terasa berat tapi pasti.
Di dalam kamar, aroma lembut dari parfum Liana menyambutku. Aroma yang manis, hangat, dan entah kenapa terasa akrab. Seperti sudah pernah aku rasakan dalam mimpi-mimpi yang terlarang. Liana berdiri di dekat tempat tidur. Ia tidak berkata apa-apa. Tatapannya dalam, sedikit ragu, tapi tak juga mengusirku. Aku berdiri beberapa langkah di depannya. Tak ada suara. Hanya detak jantung kami yang terdengar keras di kepala masing-masing. Kemudian ia melangkah mendekat. Pelan, hati-hati. Dan ketika jarak kami hanya tinggal satu tarikan napas, tangannya yang kecil menyentuh dadaku. Hangat, lembut. Lalu ia bersandar di dadaku. Pelan-pelan, tanpa paksaan. Aku membalas dengan memeluk tubuhnya, menyatukannya dalam dekapanku. Pelukan itu lama, tanpa kata, tanpa hasrat berlebihan. Hanya ada perasaan kosong yang diisi oleh kehadiran masing-masing. Aku capek, bisiknya di dadaku. Aku capek nunggu seseorang yang gak pernah pulang dengan hati yang utuh. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menahan gejolak yang semakin menekan di dalam dada. Liana, wanita yang biasanya terlihat kuat, malam itu tampak rapuh. Dan justru disitulah ia terlihat sangat indah. Ia mengangkat wajahnya, menatapku dengan mata yang mulai basah. "Kamu juga kesepian kan?" tanyanya. Aku mengangguk pelan. Lalu, tanpa aba-aba, ia meraih tanganku, menuntunku duduk di sisi ranjang. Kami hanya duduk. Pelukan itu belum terlepas. Rasa bersalah menggelayut, tapi tak mampu mengalahkan kenyamanan dalam kehangatan tubuhnya. Ia memiringkan tubuhnya ke arahku, lalu berbaring, masih dengan kepalanya di bahuku. Aku mengikutinya. Lalu pelan-pelan, kami rebah bersama. Bukan dengan nafsu, tapi dengan rasa yang tak bisa dijelaskan. Tanganku tetap memeluknya. Ia menggenggam jemariku di atas perutnya. Napasnya mulai teratur. Hangatnya tubuhnya terasa nyata. Dan sebelum aku sadar, mataku pun mulai berat. Malam itu, kami tertidur dalam satu ranjang, dalam satu pelukan, dalam satu rahasia yang tak mungkin bisa kami batalkan lagi. Aku terbangun saat matahari mulai menyusup dari selat tirai. Liana masih tertidur dalam pelukanku. Wajahnya tenang, damai, dan aku sejenak berharap waktu bisa berhenti di sana. Tapi waktu tidak pernah berhenti, dan kenyataan tidak bisa terus disembunyikan. Aku perlahan bangkit dan bersiap pulang ke rumah sebelum terlalu siang. Tapi saat aku membuka pintu kamar, jantungku berhenti berdetak. Di depan pintu rumah, berdiri dua orang. Rani, istriku, dan Arman, suami Liana. Wajah mereka pucat. Mata mereka menatap langsung ke arahku, lalu ke dalam, di mana Liana berdiri di balik punggungku, masih mengenakan gaun tidurnya. Tak ada teriakan, tak ada bentakan, hanya hening. Hening yang lebih menyesakan dari kata-kata. "Arga," suara Rani nyaris tak terdengar. "Jadi, ini yang kamu lakukan saat aku pulang tengah malam dan tak menemukanmu di rumah?" Aku tidak bisa menjawab. Aku hanya menunduk, menyesal, tapi sudah terlalu telat untuk kembali ke titik awal. Liana juga terdiam. Ia hanya berdiri mematung, tangan gemetar, matanya mulai berkaca-kaca. Arman menatapku, lalu berkata pelan, "Kamu tahu, aku percaya sama kalian berdua. Aku titipkan rumah ini pada istri dan kalian sebagai tetangga. Tapi ternyata yang paling dekat justru yang paling menghancurkan." Rani tidak menangis, tapi tatapannya kosong, seperti hatinya sudah remuk, terlalu lelah untuk marah. Hari itu menjadi hari terpanjang dalam hidupku,
Kami tidak bicara, tidak menyentuh satu sama lain lagi. Aku pulang dan beberapa hari kemudian, Liana dan keluarganya pindah. Tanpa pamit, tanpa salam. Aku dan Rani hampir bercerai, tapi dia memilih bertahan. Bukan karena aku kuat, tapi karena aku percaya manusia bisa salah dan bisa belajar. Butuh waktu, banyak waktu. Tapi aku mulai menatap wajahnya lagi, mengucapkan kata maaf dengan jujur, dan menebusnya perlahan-lahan. Kami belum benar-benar utuh, tapi setidaknya kami masih berjalan bersama. Dari semua yang terjadi, aku menyadari satu hal. Pengkhianatan itu manis di awal, tapi pahitnya bisa membekas seumur hidup. Dan pelukan paling hangat bisa berubah menjadi luka paling dalam bila dilakukan di tempat yang salah. Kalau cerita ini menyentuh hatimu, jangan lupa klik like dan share ke temanmu yang butuh pelajaran hidup ini. Subscribe sekarang juga agar kamu gak ketinggalan kisah-kisah emosional lainnya.